Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini bagian ketiga misteri polisi RI tentang skandal besar di akhir pemerintahan Pak Jokowi, yaitu terbunuhnya Brigadir J oleh sesama rekannya, sesama polisi di rumah dinas polisi. Allah memperlihatkan keadilannya, bagaimana sikap atau perilaku polisi kita, dan moga-moga kasus ini, kasus Brigadir J skandal ini bisa memperlihatkan lebih terang masalah-masalah lain yang terjadi di negeri ini, termasuk bagaimana kisah terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 yang juga dibunuh oleh polisi, dan pembunuhnya divonis lepas oleh pengadilan, oleh hakim dengan alasan mereka membela diri. Dan anehnya, mereka yang membela diri itu membunuh 6 orang, dan sebelum dibunuh mereka dianiaya, disiksa dengan sadis, sebagaimana tampak dari bukti-bukti penyiksaan di tubuh di ke-6 Laskar Front Pembela Islam itu, sebagaimana siksaan, bukti-bukti penyiksaan itu ada di dalam tubuh dari Brigadir J yang beragama non-muslim itu. Mengapa orang harus menyiksa? Mengapa orang harus membunuh? Manusia modern memang meskipun peradaban sudah tinggi, masih ada menyisakan sifat bengis, sifat brutal terhadap sesama manusia lain tanpa membedakan agama. Laporan Jamaluddin Akmal, insiden tewasnya Brigadir J relawan Jokowi, desak Kapolri copot Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya ini dulu juga dalam masa kepemimpinan Kapolda Metro Jaya ini, yaitu Fadil Imron, kasus 6 Laskar Front Pembela Islam itu terjadi. Dan sekarang dalam masa kepemimpinan Kapolda Metro Jaya Fadil Imron itu pula pembunuhan Brigjen J itu terjadi, yang katanya merupakan pembunuhan berencana, tapi kita nggak tahu belum tuntas penyelidikannya itu. Dikutip dari kantor berita politik rmol.id Republik Merdeka, laporan Jamaluddin Akmal Minggu 7 Agustus 2022 pukul 15.19. Ini tampak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron saat mendatangi Irjen Verdi Sambo usai kematian Brigadir J. Mereka berpelukan, dan dalam video yang viral itu mereka tampaknya terguncang dan menangis. Satu adegan yang mengherankan. Tentu ada peristiwa besar yang membentuk struktur kejiwaan mereka. Republik Merdeka bukan hanya 25 anggota Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga diminta untuk segera mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron karena sempat viral videonya berpelukan dengan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Barisan Relawan Nusantara Baranusa Jokowi yang turut menyoroti kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Biar lebih fair dan profesional, harusnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menonaktifkan Kapolda Metro Jaya. Beliau layak dinonaktifkan agar pengusutan kasus penembakan Brigadir J transparan, ya. Transparan. Karena peristiwa tersebut berada di wilayah hukumnya. Masa Kapolres Jakarta Selatan tidak memberi laporan. Kok kepotong nih tulisannya. Oh, ketika Kapolres Jakarta Selatan tidak memberikan laporan mengenai kejadian tembak-menembak polisi dan beliau sampai saat ini belum memberikan kebijakan yang tegas, ujar Sekjen Baranusa Rai Firdaus kepada kantor berita politik RMOL Minggu 7 Agustus. Apalagi kata Roy, jika terbukti ikut menghalangi penyidikan atau merekayasa, Irjen Fadil layak dicopot dari jabatannya. Ya, semakin menarik ya misteri perilaku polisi RI kita dalam kasus Brigjen terbunuhnya Brigjen J Joshua dengan 5 butir peluru menembus tubuhnya. Ya, cerita yang dikarang-karang mungkin akan cerita itu akan dirangkai dengan cara yang berbeda setelah Barada E itu mengaku dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, ya. Orang yang menyediakan diri sebagai orang bekerja sama untuk mengungkap kasus ini, dan mungkin dengan posisi sebagai justice kolaborator akan meringankan hukuman Brigadir J yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir RR itu siapa? Ricky Rizal atau siapa? RR. Kadif Propam Irjen Metro Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Korup Permpamina Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dinonaktifkan dalam peristiwa tewasnya Brigadir J. Lalu bagaimana dengan Kapolda Metro Jaya? Apa iya beliau saat pengaturan rekayasa peristiwa pembunuhan Brigadir J tidak tahu ya, dan tidak dilaporkan Kapolres Jaksel ya? Terang Roy. Untuk memastikan hal itu, menurut Roy, Fadil harus dinonaktifkan sementara dari jabatan Kapolda Metro Jaya, apalagi Polda Metro Jaya juga terlibat dalam proses penyidikan kasus ini. Desakan menonaktifkan atau bahkan mencopot Irjen Polisi Fadil Imron dari jabatan Kapolda Metro Jaya terkait kasus Brigadir J juga telah ramai di media sosial. Bahkan tagar copot juga Fadil menjadi trending topik di Twitter pada Jumat lalu 22 Juli. Sebelumnya Kapolri Jenderal Sigit juga telah mencopot jabatan 3 jenderal polisi. Mereka dicopot akibat kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketiganya yakni Irjen Verdi Sambo dicopot jabatannya, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Benny Ali. Ini kasus yang sangat besar dan sangat memalukan ya di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Luar biasa, dan tampaknya Presiden Joko Widodo ingin kasus ini jangan ditutup-tutupi, diusut tuntas ya. Berbeda dengan pandangan Presiden Jokowi terhadap kasus kilometer 50 dengan terbunuhnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang sangat bernuansa politis karena ada tokoh yang menjadi common enemy dari segi kekuasaan, yaitu Habib Rizik Syihab. Itu Presiden Jokowi justru semacam membenarkan dalam tanda petik proses pembunuhan terhadap 6 orang itu, karena
Pertama, Presiden Jokowi tidak berikan bela sungkawa terhadap kematian 6 orang itu dan mengatakan hukum harus ditegakkan dengan adil dan negara jangan kalah, katanya, oleh siapapun. Harus ditegakkan dengan tegas dan adil, dan berarti hukum ditegakkan dengan tegas dan adil sebelum terjadinya proses pengadilan. Maka orang boleh membunuh orang lain sampai 6 orang di jalan raya di kilometer 50 tanpa pengadilan. Itulah misteri kepolisian Republik Indonesia kita. Saya di Pramuka Tuhan Dolat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.